pagi, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang telah hadir pada webinar series KMMB berkolaborasi bersama dengan Ijma Indonesia yang diadakan setiap hari Jumat pukul 9 pagi. Jadi sudah tak terasa kita memasuki webinar series yang ke-10 dan mungkin ini ringan-ringan sedikit ya, karena kita kan kemarin di Jumat minggu kemarin tuh kita libur, kita tidak ada webinar series, kita baru kembali mengadakan webinar series pada pagi hari ini, jadi mungkin masih agak sedikit terasa hawa-hawa liburannya gitu. Ya, jadi pada pagi hari ini di series ke-10 kita akan bahas mengenai valuasi, kemudian strukturisasi dan juga divestasi. Mungkin Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan, kalau kita kembali mengingat pada webinar series ke-8, di situ kita membahas mengenai merger, acquisition, and takeovers. Dan pada salah satu tahapan ketika melakukan merger, acquisition, dan juga takeovers, itu ada tahapan yang dinamakan sebagai valuasi. Di dalam valuasi ini kita menghitung berapakah nilai perusahaan, terus kemudian berapa sih harga yang tepat untuk perusahaan ini dijual kepada eh, pembeli gitu. Nah, pada pagi hari ini yang akan memberikan materi tetap ada dua speaker. Jadi speaker pertama ada Bapak Muhammad Badawi selaku Direktur dari KMMB dan kedua ada Cindy Paulina selaku Associate Consultant dari KMMB. Mungkin saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Badawi. Pagi, Dila. Apa kabar? Baik, Pak Badawi sendiri. Alhamdulillah sehat selalu. Ini kita kembali pada webinar series ya Pak. Sebelumnya di minggu kemarin kita libur. Libur panjang ya minggu lalu Iya ya. Pak. Iya Semoga betul. tetap semangat ya untuk belajar kembali, untuk refresh. Iya, iya betul Pak. Iya. Ya, mungkin berikutnya saya sapa pada speaker kedua kita. Selamat pagi Cindy. Selamat pagi Mbak Dila. Gimana Mbak kabarnya? Wah ceria banget nih Mbak Dila. Habis liburan ya Mbak? Iya, alhamdulillah baik Mbak Cindy. Jadi kita kembali pada webinar series pagi hari ini ya Mbak. Jadi mungkin langsung pas pada pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Mungkin saya saya persilakan langsung kepada speaker pertama. Jadi si Mbak Cindy Paulina pagi hari ini tuh membahas valuasi divestment and corporate restructuring. Mungkin bisa langsung dimulai Mbak mengenai eh, topik tersebut. Iya, makasih Mbak Dila. Wah, mungkin habis itu ya long weekend, terus masuk dengan tambahan insight baru mengenai evaluasi investment ataupun restrukturisasi. Ya, baik. Mungkin saya sapa dulu dari bapak-bapak atau ibu-ibu atau rekan-rekan atau teman-teman yang mengikuti acara website kali ini. Selamat bergabung dan semoga ilmu yang diberikan juga bermanfaat, juga bisa direalisasikan mungkin di perusahaan bapak atau ibu, dan juga mungkin nanti ke depannya ada website-website selanjutnya yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu juga. Baik, mungkin kalau dari website sebelumnya mungkin itu ya Mbak Dila udah bahas mengenai corporate action, baik akuisisi ataupun merger gitu ya Mbak. Betul nggak Mbak Dila? Ya, betul. Jadi Iya. di seri sebelumnya kan kita udah membahas tiga aksi korporasi dan memang di dalam salah satu tahapan sebelum corporate action ini deal itu ada tahapan yang namanya valuasi dan mungkin di sini akan dibahas lebih mendalam ya Mbak Cindy mengenai valuasi itu sendiri. Iya, betul. Jadi apa? Jadi kemarin tuh udah jelaskan mungkin ya mengenai merger atau akuisisi dan lain sebagainya. Namun di sini lebih dijelaskan lagi. Jadi ketika perusahaan itu melakukan si koperasi merger ataupun akuisisi, kemungkinan juga untuk meningkatkan nilai dari perusahaan, perusahaan kemungkinan juga melakukan divestment atau panen terlebih dahulu terhadap salah satu identitasnya ataupun salah satu bisnisnya gitu ya. Dengan meningkatkan penilaian itu kan perusahaan juga akan melakukan restrukturisasi. Namun dalam aksi kooperasi yang sebelumnya itu untuk melakukan merger ataupun akuisisi atau bahkan perusahaan itu ingin membeli perusahaan lain itu juga pasti dilakukan yang namanya juga valuasi gitu. Mungkin bisa di next ya Mbak Dila untuk apa slide-nya. Ya baik. Di sini terlihat dengan pampang nih. Wah, valuasi sendiri itu apa sih gitu ya kalau dilihat dari apa namanya PPT ini udah jelas dengan tanda tanya yang gede. Valuasi ini apa sih? Jadi kalau valuasi ini Bapak Ibu adalah proses penilaian atau penentuan nilai yang digunakan untuk mencari nilai suatu aset atau perusahaan sekarang. Jadi
valuasi ini ingin menilai nih apakah ketika sebenarnya Mbak Dila ingin beli suatu atau investasi atau membeli perusahaan si A gitu ya dengan nilai harga 2 miliar atau berapa gitu. Apakah nilai ini terlalu mahal ataupun saya terlalu murah ya gitu untuk membelinya gitu. Apakah masih wajar atau enggak lah. Dari valuasi ini akan membantu si Mbak Dila nih untuk menentukan keputusan apa yang nanti diambil. Apakah saya dengan membeli harga sekian itu worth it atau enggak gitu. Dengan contoh kayak mungkin kemarin waktu udah agak lama ya mungkin aku sisi ataupun PGN dengan maaf PGN dengan Tamina mungkin dengan akuisisi saham dengan sebesar 51% ataupun ketika ada pembelian Carrefour itu akuisisi Carrefour yang 100% itu dengan harga sekian itu masih worth it enggak ya gitulah. Pentinglah dilakukan yang namanya valuasi ini. Karena dengan valuasi ini kita bisa mengambil keputusan dengan baik gitu. Dan valuasi ini mungkin juga bisa digunakan untuk melakukan perhitungan dengan ketika melakukan penjualan bisnis atau merger dan akuisisi dan pembelian saham. Karena kembali lagi yang telah saya jelaskan tadi bahwa valuasi ini sangat mempengaruhi keputusan dari investor gitu. Mungkin bisa di next Mbak Dila untuk slide-nya. Ya, jadi kalau kita melihat valuasi ini gimana sih untuk melakukan valuasi ini? Dari valuasi ini kita nggak semena-mena melakukan perhitungan gitu. Yang pertama pasti kita membutuhkan datanya ya, data untuk melakukan perhitungan valuasi termasuk faktor utamanya adalah laporan keuangan gitu. Tapi kembali lagi dalam metode perhitungan valuasi kita nggak semena-mena melakukan perhitungan. Kita harus menentukan nih metode-metode mana yang harus sesuai dengan karakteristik perusahaan kita gitu. Jadi ketika perusahaan tersebut lebih condong untuk aset gitu ya, lebih mengutamakan aset. Jadi kita menggunakan metode apa gitu. Terus kalau lebih kalau asetnya tidak terlalu membutuhkan aset yang terlalu besar itu juga menggunakan metode apa lah. Di sini kita ada 4 metode nih yang Mbak Ibu kami jelaskan itu ada discounted cash flow. Sebentar. Ya, jadi ada discounted cash flow dan ada earning multipliers. Terus yang ketiga ada asset base dan sum of the part. Terus apa sih ini Mbak Cindy gitu ya Mbak Dila mungkin tanya apa sih yang perbedaannya dari discounted cash flow method atau earning multiplier, asset base atau sum of the part gitu. Jadi discounted cash flow ini metode yang mungkin seringkali digunakan gitu ya Bapak Ibu kan walaupun perhitungan ini cukup complicated gitu ya mungkin harus ada rumus-rumus ataupun yang lain sebagainya itu. Jadi tapi di discount cash flow ini itu yaitu menghitung nilai dari arus kas masa depan berdasarkan tingkat diskonto dan jangka waktu analisis gitu. Jadi discounted cash flow ini kita mempertimbangkan nih tingkat diskontonya itu berapa gitu. Namun secara keseluruhan discounted cash flow ini adalah nilai total dari present value dari cash flow untuk masa depan gitu. Jadi present value-nya sekarang itu berapa sih? Lah itu dihitung dari cash flow untuk cash flow yang diakumulasi untuk masa depan gitu. Salah satu contohnya mungkin salah satu contohnya adalah ketika si Mbak Dila nih ya, Mbak Dila mungkin ada ingin membeli sebuah properti di mana properti ini tuh disewakan gitu. Harga sewa di sekitar aset yang ingin dibeli Mbak Dila ini adalah kira-kira anggap aja 50 juta gitu. Terus yield sewanya itu sebesar 4% gitu. Terus berapa sih nilai valuasinya gitu. Jadi kita lihat nih dari harga 50 juta 50 juta ini kita bagi dengan nilai yield tadi. Nilai tadi ada berapa? 4%. Jadi 50 juta kita bagi 4% adalah 1,2 miliar. Di mana nilai 4% tadi itu adalah diskontonya atau nilai diskonnya. Dan 50% ini adalah namanya cash flow yang akan diterima dari Mbak Dila nanti ke depannya gitu. Jadi konsep dasarnya dari discounted cash flow ini adalah kita harus menentukan dulu nih cash flow mas itu berapa dan tingkat diskonnya itu berapa. Seperti itu. Terus kalau earnings multipliers itu gimana sih Mbak Cindy? Bedanya tuh apa gitu. Nah, ini multipliers mungkin jika dilihat dari dilihat dari layar Bapak Ibu itu terlihat bahwa
pengertian dari multipliers adalah menggunakan faktor pengali dari variabel tertentu dengan menentukan faktor kali yang wajar terhadap suatu perusahaan, yaitu pembandingan harga relatif dengan pembandingnya. Gimana sih ini maksudnya variabel tertentu itu gimana sih Mbak Cindy gitu ya, mungkin Bapak Ibu. Atau Mbak Dila juga mungkin ya. Jadi earning multipliers ini kita mungkin mengambil salah satu contohnya adalah ketika tadi Mbak Dila ketika ingin apa ya, membeli suatu perusahaan, membeli aset tertentu gitu atau tadi properti tadi di mana pendapatan bersih dari aset tadi jika disewakan itu berapa sih pendapatan bersihnya, kira-kira pendapatan bersihnya adalah berapa? Mungkin 200 miliar gitu ya, 200 miliar. Tapi harga jual di pasar harga jualnya itu diperkirakan adalah diperhitungkan itu adalah 10 kali lipat dari laba bersih yang diterima dari aset tersebut jika disewakan gitu. Berarti kan kalau 200 miliar kalikan 10 aja berapa tadi? 2 triliunan gitu ya. Berarti nilai valuasinya yang diterima evaluasi dari aset tersebut adalah 2 triliunan. Tapi kembali lagi earning multipliers ini kita harus membandingkan dari harga relatif. Jadi kita harus membandingkan dengan apa ya? Harus dengan industri ataupun dengan perusahaan atau aset lain yang compare gitu. Jadi kita bisa membandingkan dengan seimbang gitu. Contohnya tadi Mbak Gila membeli aset tersebut dengan nilai valuasi 2 triliun dari perkalian dari 10 kali harga 10 kali dari pendapatan bersih aset tersebut. Tapi di pasar ternyata harga tersebut di pasar atau dilihat dari perhitungan aset-aset yang sama ya compare gitu dengan Mbak Dila itu ternyata cuma 8 kali gitu kan, sehingga harga yang dibeli Mbak Dila nih valuasi itu terlalu over value gitu. Nah, itulah yang disebut earning multiplier. Jadi yang multiplier itu kita harus menentukan juga apa faktor atau variabel tertentu yang harus dikalikan dengan faktor kalinya dan juga harus dibandingkan dengan perusahaan ataupun industri lain supaya bisa diartikan. Kalau kompetisi sendiri tidak mempunyai arti yang makna yang kuat gitu, Bapak Ibu. Seperti itu. Terus kalau aset base itu gimana? Aset base itu metode yang kita gunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai wajar dari aset-aset perusahaan tersebut. Jadi aset base ini sangat cocok untuk perusahaan yang aset-asetnya memiliki nilai pasar atau tidak cocok untuk perusahaan yang memiliki aset yang terdepresiasi besar. Maksudnya gimana sih Mbak Cindy aset base ini? Jadi salah satu contohnya aset base itu adalah sebentar. Salah satu contoh aset base adalah kita itu harus melihat nih nilai wajar dari aset-aset perusahaan tersebut. Berapa sih nilai wajar? Contoh lagi ya untuk biar mudah. Contoh Mbak Dila itu punya aset atau lahan lahan kosong atau lahan sawah atau lain sebagainya itu di daerah A, daerah B, daerah C dan daerah D gitu ya, atau daerah E. Di daerah A nilai wajar dari aset tersebut anggap aja kita 2 miliar. Terus di aset B 2M juga, aset C 3M. Terus aset D anggap aja 4M, aset E 3M gitu ya. Nah, dari nilai aset-aset ini kita kalkulasikan berapa sih secara keseluruhan total aset yang dimiliki Mbak Dila, nilai wajar dari aset yang dimiliki Mbak Dila ini ada 2M, 2 tambah 2 57, 7, 10, 14M. Jadi kan nilai wajar dari aset-aset perusahaan tersebut adalah 14M. Tapi ingat bahwa aset base ini kita perlu mengurangi dengan net debt dulu. Net debt berapa? Jadi net debt ini net debt ini udah dikurangi dengan arus kas yang dimiliki oleh Mbak Dila. Jadi seumpama net debt-nya Mbak Dila adalah anggap aja berapa 3M gitu ya Bapak Ibu, 3M. Ini kan nilai aset wajarnya. Ini adalah nilai aset wajar. Nilai debt-nya kira 2M gitu. Sehingga nilai valuasi dari aset yang dimiliki Mbak Dila ini adalah 12M gitu. Sehingga aset base ini adalah metode yang perlu memperhitungkan berapa sih nilai pasar atau nilai wajar dari aset-aset tersebut, namun juga harus dikurangi dengan nilai debt seperti itu.
Terus ini nih, metode yang terakhir atau sum of part dari materi hari ini. Apa sih sum of part ini? Jadi sum of part ini, Bapak Ibu, menghitung valuasi dari perusahaan induk atau holding company yang memiliki anak perusahaan yang beragam atau disebut dengan konglomerasi. Jadi sum of part ini adalah metode valuasi yang digunakan ketika perusahaan tersebut itu memiliki apa ya, anak perusahaan A, B, C dan D begitu banyak gitu dengan sektor industri yang berbeda ataupun dengan apa ya, sektor industri ataupun bisnis yang berbeda gitu. Nah, sum of part ini itu membantu perhitungan untuk holding berapa sih valuasi dari holding tersebut gitu. Jadi ketika sum of part ini contohnya, sum of part ini punya bisnis A, bentar, bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu. Bisnis A, bisnis B, bisnis C ini di sektor-sektor yang berbeda. Ini di sektor apa ya, di sektor manufaktur atau di sektor apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, perhitungan dari sum of the part ini kita harus menghitung dulu nih setiap anak dari perusahaan holding ini, baik si A, si B dan si C dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik ataupun kondisi dari si perusahaan anak perusahaan tersebut. Apakah menggunakan DCF atau menggunakan earning multipliers atau menggunakan aset base gitu. Dari perhitungan sudah dikalkulasi dengan anak perusahaan si A, B, dan C itu kita sum atau kita total sehingga ditemukanlah nanti evaluasi dari sum of the part. Namun dari sum of the part ini apa holding itu kenapa sih ada sum of the part? Karena holding itu mempunyai nilai diskon gitu ya, diskon dari atau mempunyai gap, nilai gap dari nilai valuasi SOTP ataupun dari holdingnya sendiri gitu. Karena mungkin apa ya, holding itu perlu tidak fokus, bukan tidak fokus ya, mempunyai tingkat apa ya, tingkat apa namanya, kefokusan yang mencabang. Jadi dia harus memfokuskan visi misinya dengan anak-anak perusahaannya gitu, tingkat apa ya, beban yang cukup tinggi sehingga mungkin nilai dari holding ini mungkin agak rendah jika dibandingkan jika melakukan sum of the part ini. Itulah adalah apa dari metode sum of the part seperti itu. Mungkin bisa di next dilanjutkan slide-nya, Mbak Dila. Ya, selanjutnya adalah metode selanjutnya adalah tentang sensitivitas gitu, Mbak Dila. Jadi apa sih tujuan dari melakukan sensitivitas gitu? Jadi sensitivitas ini tuh untuk mengurangi tidak akuratan analisis. Maksudnya seperti apa gitu? Dari perhitungan valuasi tadi, kita kan udah menemukan nih, oh nilainya sekian nih yang mungkin batas wajarnya gitu. Oh ini nggak terlalu mahal, oh ini murah, oh ini terlalu mahal seperti itu, atau overvalue atau undervalue. Dari situ kan kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan, apa kita mau melakukan investasi ataupun tidak melakukan investasi lebih dahulu nih karena nilainya terlalu overvalue gitu. Tapi di dalam perhitungan tersebut mungkin kan pasti ada keraguan dari diri kita. Ada faktor-faktor X yang mungkin membuat perhitungan itu bisa berubah gitu, baik saat ini maupun yang akan datang gitu lah. Sensitivitas ini, analisis sensitivitas ini itu akan membantu kita tuh untuk mengurangi tidak akuratan analisis karena dari sekian banyak alternatif kemungkinan yang bisa mempengaruhi hasil keputusan kita gitu. Jadi analisis sensitivitas ini kita akan merubah gimana sih jika tingkat bunga ya mungkin kita mau investasi ataupun apa gitu ya. Oh bagaimana jika ada peningkatan tingkat bunganya atau peningkatan pendapatan dari si perusahaan yang mau saya investasi gitu. Itu kan pasti akan merubah perhitungan kembali seperti itulah. Analisis sensitivitas ini kita merubah beberapa variabel alternatif kemungkinan yang kita ubah jika ada peningkatan kita rubah dengan faktor variabel tertentu, berapa nilai perhitungannya, apakah terlalu signifikan berubah ataupun bagaimana dengan hasil yang seperti itu. Lah di mana analisis sensitivitas ini jika terjadi penurunan pertumbuhan itu juga akan diikuti oleh valuasi yang lebih rendah seperti itu. Karena maka dari itu ketika ada
perhitungan valuasi, kita juga penting untuk melakukan analisis sensitivitas seperti itu. Jadi selain itu mungkin kalau dari penjelasannya, aduh bingung Mbak Cindy, saya tuh bingung prakteknya gimana, terus nanti hitungnya gimana gitu. Jadi tentu saja jangan bingung Bapak Ibu, ataupun jangan repot. Mungkin di KMB sendiri juga ada apa namanya, layanan untuk menghitung ini, menghitung due diligence, atau kita menggunakan financial modeling, ataupun ada evaluasi ini gitu. Jadi ketika Bapak Ibu dari sini, aduh Mbak sini saya masih bingung, tapi saya ingin ngerjain sendiri, itu di KMB juga ada pelatihan pendampingan seperti itu. Jadi nanti kalau mau lebih lanjut, bagaimana kita dalam mengerjakannya, ataupun bagaimana ada proses awal hingga akhir seperti itu, di KMB siap untuk melayani seperti itu. Mungkin dari sini akan dilanjutkan ya untuk materi ke Pak Badui, mungkin tentang bagaimana setelah adanya perhitungan valuasi sehingga ada keputusan untuk melakukan akuisisi atau merger, dan mungkin ada tindakan untuk melakukan divestment dan melakukan restrukturisasi seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Dila. Terima kasih Mbak Dila. Ya, terima kasih Cindy. Jadi insight-nya sangat menarik di sini. Tadi membahas mengenai metode-metode yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan dalam menghitung valuasi perusahaan. Dan memang kalau dari penjelasannya Cindy tadi itu ada 4 metode utama yang bisa digunakan dan dipertimbangkan. Dan itu juga dilakukan dengan dasar perusahaan ini tuh bergerak di sektor atau bidang apa. Jadi ada DCF atau discounted cash flow. Biasanya ini memang jauh lebih rumit. Kita harus menghitung beberapa komponen, baru nanti kita bisa menghitung berapa nilai perusahaan. Kemudian ada earning multiplier, itu lebih fokus pada bagaimana sih kalau perusahaan ini, nilai perusahaan ini di-compare dengan perusahaan lain yang sejenis. Kemudian ketiga ada asset base, kita menilai perusahaan berdasarkan aset, nilai wajar dari aset yang dimiliki oleh perusahaan, dan terakhir ada sum of the part. Jadi mungkin ini metode yang agak-agak jarang didengar, itu adalah metode sum of the part ya, karena memang metode itu khusus digunakan oleh perusahaan yang dia ini sifatnya adalah holding. Dia punya beberapa anak-anak perusahaan, yang mana anak perusahaan ini bisa saja bergerak di bidang yang berbeda. Dan berikutnya saya rangkum ya dari metode tadi, kita bisa melakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh dari nilai perusahaan terhadap kondisi perusahaan itu sendiri. Dan ya, jadi sudah dijelaskan oleh Mbak Cindy. Jadi mungkin Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, jika memang dari penjelasan materi ini ingin mengetahui lebih dalam atau butuh layanan terkait dengan valuasi, mungkin bisa menghubungi KMMB, karena kami juga menyediakan layanan berkaitan dengan valuasi, terus kemudian juga ada juga berkaitan dengan due diligence, karena di due diligence ini kita juga perlu menghitung nilai perusahaan itu sendiri dan juga financial modeling. Atau mungkin dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan membutuhkan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan metode-metode yang digunakan dalam valuasi seperti dijelaskan Cindy sebelumnya, bisa menghubungi kami untuk istilahnya order atau istilahnya menggunakan jasa pendampingan dari kami. Nah, mungkin sebelum masuk pada materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Badawi, kita break sejenak. Jadi saya ingin promosi dulu terkait dengan webinar series. Setiap hari Jumat kita mengadakan webinar series pukul 9 pagi, dan webinar series ini membahas mengenai corporate strategy, dan kami sudah menyusun webinar series hingga series ke-12, dan mungkin minggu depan yang kami bahas adalah governance and strategic leadership, dengan speakernya Pak Badawi dan saya selaku speaker kedua. Dan mungkin series lain yang dapat diikuti oleh Bapak Ibu maupun rekan-rekan dapat dilihat pada poster berikut. Jadi kami awalnya sudah menyusun webinar series itu hingga series ke-12. Dan setelah governance and strategic leadership itu kita akan membahas mengenai creating synergy. Dan mungkin Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan bisa stay tune di media sosial kami. Di situ akan banyak info-info update mengenai webinar series yang kami adakan setiap hari Jumat. Dan mungkin karena waktunya singkat, kita langsung saja masuk kepada pembahasan di speaker kedua. Oh ya, dan saya ingatkan lagi kepada Bapak, Ibu, maupun rekan-rekan, jangan lupa untuk mengisi link absen yang kami berikan pada kolom chat. Di situ nanti Bapak, Ibu, maupun rekan-rekan jika sudah mengisi link absen akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan webinar series Corporate Strategy yang kami adakan. Kali ini berkolaborasi bersama Ijma-Ans Indonesia. Mungkin langsung pada materi berikutnya, kita membahas mengenai restrukturisasi dan juga divestasi pada Pak Badawi. Halo Pak Badawi.
Apa sudah siap? Halo, Dila. Suaranya sudah masuk Ya, sudah suaranya? masuk, Pak. Oke, Mungkin saya persilahkan, Pak, waktu dan tepat kepada Pak Badowi mengenai baik. restrukturisasi dan divestasi. Baik, terima kasih, Dila. Saya sapa dulu ke Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ini ya. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu ya. Setelah kita ada long weekend, mudah-mudahan sudah semangat kembali untuk beraktivitas ya setelah liburan. Harapannya bukan semakin capek dan semakin apa ya kurang fit ya, tapi justru semakin fresh gitu. Nah, mengingat kembali tadi disampaikan oleh Cindy ya terkait dengan beberapa pendekatan dari sisi cash gitu ya, dari sisi aset, kemudian dari sisi apa bahkan yang mungkin jarang terjadi adalah holding karena seringnya kita menghadapi kasus-kasus itu mungkin juga Bapak Ibu menghadapi kasus-kasus valuasi itu ya pada proses bisnis atau pada entity yang ditangani kan demikian. Tapi sebetulnya di sum of the part tadi kita bisa melihat ya sebetulnya kalau kita kembali di beberapa materi pekan sebelumnya kita bicara investasi, kita bicara divestasi, bahkan ada aliansi strategis ya, ada KSO dan lain-lain, atau bahkan juga beberapa mekanisme untuk akuisisi aset ya bukan equity tapi lebih ke aset placement. Nah, itu efektif atau tidak efektif bagaimana kita ngukurnya? Maka ada istilahnya di dalam strategik ya, itu adalah over diversification ya. Jadi over diversification. Ketika diversifikasi itu semakin berlebihan ya, kita bisa katakan over ya, over diversification, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan restrukturisasi ya. Nah, atau kita juga bisa melakukan divestasi. Nah, ketika diversifikasi yang kita lakukan terlalu over ya, maka apakah divestasi ataukah restrukturisasi? Ini adalah opsi-opsi yang bisa kita lakukan. Nah, secara sederhana, kapan sih sebuah kondisi dikatakan over diversifikasi adalah kalau istilahnya Cindy tadi di dalam valuasi holding itu dengan adanya diversifikasi bukan nilai tambah atau bukan value add yang kita peroleh, tapi justru mengurangi nilai perusahaan kita. Nah, itu yang kita sebut sebagai destroy value. Ada Bapak Ibu. Jadi jangan disangka kita melakukan aksi korporasi, say merger atau akuisisi atau investasi atau bisa katakan aset placement atau equity placement terus kemudian ketika kita konsolidasi nilainya semakin tinggi belum tentu gitu ya. Nah, ketika apa yang kita harapkan dengan adanya aksi korporasi itu harapannya value dari company kita meningkat dan ternyata justru itu merusak atau menghancurkan nilai-nilai perusahaan ya, destroy value, maka itulah yang kita sebut sudah waktunya kita melakukan restrukturisasi atau kita sudah waktunya melakukan divestasi. Nah, metodenya seperti apa? Metode yang kita gunakan untuk melihat apakah ini over diversification atau tidak, ya tadi sudah disampaikan oleh Cindy gitu ya. Ada mekanisme pakai cash flow gitu ya, bisa pakai pendekatan aset ya, bisa pakai pendekatan earning, dan yang terakhir kalau kita bicara holding ya kita pakai sum of the part seperti itu. Nah, jadi sederhananya ya Bapak Ibu, mungkin tadi istilah-istilah yang dipakai oleh Cindy hanya sebagian orang ya yang memang berkecimpung di dunia market atau di dunia finance yang memahami gitu ya. Tapi bagi pelaku usaha, bagi pelaku-pelaku bisnis ya, sederhananya adalah supaya analisis sensitivitas kita bagus ya, itu harus berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis kita. Begitu ya Cindy ya. Jadi ketika bisnis kita tumbuh, ya, anggaplah tahun ini pendapatan kita 1M, tahun depan 2M, ya, dengan porsi beban yang sama, anggaplah bebannya 30% atau 50%, ya, itu bisa dikatakan perusahaan kita tumbuh. Nah, ketika perusahaan kita tumbuh, ketika divaluasi, ketika dianalisis sensitivitas, maka
supposed to be itu akan meningkat, begitu ya. Nah, jadi analisis sensitivitas itu sebanding lurus ya dengan apa namanya, dengan valuasi kita. Jadi ketika sensitivitasnya turun, maka valuasinya juga akan turun. Nah, padahal kalau kita kaji lebih mendalam secara fundamental, kalau kita bicara fundamental, ya, apa sih yang menyebabkan valuasi kita itu naik atau turun? Itu drivernya, penggeraknya adalah keuntungan operasional. Nah, bahkan Bapak Ibu mungkin saat ini merasa kesulitan gitu ya. Saya perhatikan kemarin H-1 Pilpres gitu ya, ada dana sekian triliun ya, dana asing diambil. Tapi setelah H+1 Pilpres ada beberapa dana asing masuk lagi meskipun belum begitu banyak gitu ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa transaksi atau valuasi dari sebuah perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh keuntungan operasional. Ya, anggaplah ketika saat ini kita wait and see, kita hold and maintain, kita tidak berani untuk ekspansi, ya, karena kita masih menunggu bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan yang baru nanti. Maka ketika kita mau meningkatkan pendapatan, kita mau meningkatkan market share kita, mungkin dirasa susah, ya, sulit. Maka ya sudah, kita tetapkan saja ya pendapatan perusahaan stabil. Kalau misalnya tahun lalu 2M ya, tahun ini ya 2M gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Pengetatan pada beban usaha. Sehingga margin dari operasional ya, margin dari perusahaan kita akan lebih bagus. Nah, itu ketika kita lakukan meskipun pendapatannya itu stabil, tapi kalau beban usaha bisa kita tekan, artinya lebih efisien, maka secara valuasi juga akan lebih bagus. Nah, sederhananya demikian. Ya, jadi istilahnya susah tadi ya, bahkan mungkin kalau disebut lagi sudah lupa gitu ya Mbak Cindy ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti bisa telepon atau bisa WA KMMB, nanti akan dibantu sama Mbak Cindy sama Mbak Dila gitu ya untuk melakukan valuasinya. Gitu ya. Tapi jangan lupa sebelum menghubungi KMMB, pastikan dulu operasional bisnisnya Bapak Ibu sudah berjalan dengan bagus gitu ya, biar valuasinya bagus. Tapi memang juga ada beberapa startup itu kalau saya perhatikan secara fundamental ya itu masih minus ya, labanya masih minus, tapi mereka berhasil IPO. Nah, itu kan ada beberapa pendekatan yang mereka lakukan. Misalnya mereka lebih bicaranya adalah istilahnya dia mungkin apa ya, multiple method ya. Jadi ada apa brand value, ada jumlah merchant, jumlah akun gitu ya. Nah, itu bisa juga divaluasi ya, yang kadangkala ketika itu tidak dibarengi dengan operasional atau keuntungan operasional yang bagus, itu juga akan tidak begitu bagus dalam mengungkit gitu ya, dalam mengungkit valuasi perusahaan. Nah, oke, kita kembali ke over diversification tadi. Ada sebuah situasi di dalam holding ya, itu adalah over diversification. Kita punya anak usaha banyak yang harapannya kalau dikonsolidasi makin bagus, ternyata faktanya malah turun value-nya, ya, malah turun. Maka kita harus melakukan namanya exit strategi. Nah, exit strategi itu bisa kita lakukan salah satunya adalah restrukturisasi korporat. Ya, Bapak Ibu ya, restrukturisasi korporat. Di dalam restrukturisasi korporat ini, kalau kita perhatikan, kita coba petakan nih ya, secara global, as a global phenomenon, ya, fenomena global kita perhatikan ada 3 kategori kalau kita ingin melakukan exit strategi. Ya, exit strategi. Ya, yang pertama adalah restrukturisasi korporat yang dilakukan pada level organisasi. Ya, yang kedua restrukturisasi korporat yang dilakukan pada level finansial atau aset perusahaan. Yang ketiga adalah pada level portofolio atau downscoping. Nah, di sini kita perhatikan, ya. Kalau misalnya kita sudah punya, anggaplah ini holding company, ya, holding company punya subholding company, ya. Kalau kita perhatikan di BUMN di 5 tahun terakhir, ya, punya aksi-aksi korporasi gitu ya, ada holding company ya, ada subholding gitu ya. Masing-masing subholding juga punya anak perusahaan ya. Ada banyak AP ya, anak perusahaan. Nah,
ketika kita perhatikan di dalam level holding company, ternyata di situ nilai pemborosan atau inefisiensi dalam maka itu ya tidak bisa kita teruskan. Ya, harapannya ketika kita punya unit support, kalau ini adalah corporate level, ya, subholding itu adalah strategic business unit, maka AP adalah unit support. Ya, harapannya unit support ini mensupport bisnisnya subholding atau mensupport bisnisnya holding company. Ya, misalnya kalau AP ini jual ke luar, artinya non captive, ya, itu bisa aja menggunakan market price, ya, harga pasar. Tapi ketika jual produknya atau layanannya ke subholding atau bahkan ke holding, maka ya jangan menggunakan market price. Harus ada diskon. Misalnya dijual 90%, ya. Misalnya dijual 80%. Dan ini juga terjadi di antar entity, Bapak Ibu. Ya, antar entitas. Jangan sampai ketika AP ini menjual ke sesama AP, harganya sama seperti harga pasar, ya nggak boleh. Ya, harganya harus diskon. Nah, inilah tujuan adanya diversifikasi usaha. Supaya apa? Uang yang kita miliki tidak keluar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ada sebuah grup bisnis, di situ ada subholding properti, ada subholding untuk perbankan. Nah, karyawan di properti kalau payroll pakai banknya holding sendiri, ya. Kalau mau transaksi kartu kredit di banknya dia sendiri. Misalnya demikian. Maka itulah tujuan pentingnya diversifikasi yang kita anggap sebagai value, ya. Tapi ketika sekali lagi saya katakan, ketika anak perusahaan ini menjual di internal holding dengan harga yang sama, ketika dia menjual di non captive, maka itu yang dikatakan destroy value, ya. Karena ketika nanti dikonsolidasi, sebetulnya itu akan merusak atau mengurangi value dari holding. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan, misalnya ada transaksi dari anak perusahaan pertama ke anak perusahaan kedua. Anak perusahaan pertama ketika bertransaksi dengan AP, menjual produknya, maka akan menjadi revenue. Tapi di dalam AP kedua ini menjadi cost. Tapi kalau dikonsolidasi ke HC, hanya set off, ya, tidak ada pengaruhnya. Nah, ini adalah kondisi ideal. Tapi ketika kondisi ideal ini tidak terjadi, maka ya mau tidak mau kita harus melakukan restrukturisasi. Misalnya apa? Kita rubah ini struktur perusahaannya kita rubah, ya. Struktur kita rubah, sistem kita rubah, ya. Proses organisasi juga kita rubah. Nah, ini praktek-praktek yang secara normal, ya, secara umum ya terjadi demikian, ya. Jadi ketika transaksi antar entity itu tidak efektif, ya, tidak ada pricing strategi yang bagus, ya, maka mau tidak mau sistem harus kita rubah. Tidak hanya itu, sistem insentif juga harus kita perhatikan, ya. Maka ketika misalnya ketika AP1 menjual ke AP2 dengan harga diskon anggaplah 70%, ya. Harganya 70%, diskonnya 30 berarti ya. Diskonnya 30%, maka jualnya 30. Maka sistem insentif apa yang diberikan oleh holding company kepada perusahaan pertama? Nah, ini harus dipikirkan, ya. Jangan sampai kita bicara holding company ketika kita mendorong AP pertama ini untuk jual ke AP kedua tidak ada insentif, ini merugikan, ya. Padahal dengan adanya harga 70% ini terjadi penghematan, terjadi efisiensi sumber daya, maka ada sumber daya lain yang bisa kita realokasi kepada AP pertama. Misalnya kita bicara perusahaan tambang misalnya, ya. Atau kita bicara perusahaan EPC gitu ya, konstruksi. Ketika dia menjual dengan anak perusahaan lain, sangat mungkin aset yang dimiliki oleh holding itu direalokasi atau aset ownership diberikan ke AP, ya, sehingga secara bahan baku atau HPP, AP ini bisa lebih menekan karena asetnya milik sendiri, tidak menyewa ke holding, misalnya demikian. Nah, sehingga ketika ada aset ownership, ya, aset ownership itu dilimpahkan dari HC ke AP1, maka AP1 tidak ada biaya sewa terhadap aset tersebut. Sehingga harga 70% yang diberikan kepada AP kedua ini masih sangat menguntungkan AP pertama, Bapak Ibu. Ya.
Jadi dalam parenting strategi, kalau Bapak Ibu kembali ke beberapa seri sebelumnya, di dalam parenting strategi kita tidak diperbolehkan. Misalnya kita menguntungkan AP kedua tapi merugikan AP pertama, itu tidak boleh, gitu ya. Itu tidak boleh. Maka skenario-skenario yang dipikirkan oleh level holding, kalau tadi bicara apa namanya mekanisme sum of the part ya, kalau istilahnya Mbak Cindy, maka ini harus dilakukan mekanisme ini. Tidak masalah bagi kita untuk melepas aset DHC untuk diberikan kepada AP1. Ya. Jadi aset apa namanya ownership kita limpahkan. Nah, itu yang nanti yang kita sebut sebagai penjualan aset. Ya, kita sebut sebagai penjualan aset. Jadi penjualan aset itu tidak selalu bermakna kita jual kompetitor atau kita jual ke pendatang baru, tidak, tapi transaksinya antar internal ekosistem itu jauh lebih efektif, ya, karena terkait dengan placement itu nanti akan mempengaruhi neraca atau balance sheet dari masing-masing perusahaan. Kemudian selain perubahan insentif ya dalam bentuk keuangan dan non keuangan, misalnya tadi yang ketiga ada perampingan tenaga kerja, layoff. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan ya, beberapa startup itu dulu gencar-gencaran ya, rekrutmen besar-besaran, bangun tower gitu ya, di Jakarta Selatan itu banyak tower-tower gitu ya. Kemudian di akhir tahun 2023 bahkan terjadi banyak PHK gitu ya. Di tahun ini juga diprediksi akan ada banyak PHK lagi. Kenapa? Karena mereka melakukan restrukturisasi organisasi. Ya, ketika pendapatan itu tidak bisa kita genjot, ya, maka cost itu yang harus kita kurangi. Sehingga rasio sensitivitas yang dimaksud sama Cindy tadi itu akan lebih bagus. Ya. Karena driver dari sensitivitas itu beragam. Ya, salah satunya adalah efisiensi biaya sehingga keuntungan operasional itu jauh lebih bagus, ya. EBITDA marginnya lebih bagus. Maka salah satu cara yang paling gampang dilakukan adalah perampingan tenaga kerja. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati. Ini pengambilan keputusan yang sering terjadi di berbagai negara, terutama juga di Indonesia juga terjadi ya. Saya lihat di Google kemarin 12.000 karyawan ya di layoff, dipulangkan gitu ya. Maka pengambilan keputusan semacam ini sebetulnya wajar, tapi hati-hati ya. Hati-hatinya kenapa? Karena ketika kita lakukan layoff, apakah ada trade off ataukah ada apa namanya pengganti sumber daya itu yang sudah bagus? Misalnya orang sekarang seringkali bicara, udah kita kurangi karyawan, kita pakai AI gitu ya, pakai AI. Nah, pertanyaannya ketika nanti kita pakai AI, apakah betul risiko yang akan muncul itu tidak jauh lebih besar daripada risiko kita menggunakan people, gitu ya. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Tidak serta-merta perampingan itu kita lakukan. Ya. Nah, tapi jangan lupa, kadangkala Bapak Ibu, perampingan atau layoff antar holding, kalau kita bicara kembali ke kasus holding, itu terjadi adalah hanya penempatan biaya. Ya, cost placement. Artinya ketika satu AP, misalnya SBU pertama, itu cost-nya harus kita tekan. Tapi di SBU yang lain itu relatif lebih aman. Sangat mungkin terjadi apa namanya cost placement, ya, penempatan biaya. Yang awalnya biaya orang itu ada di subholding A diganti ke subholding B. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan dimaknai layoff itu benar-benar PHK, tidak selalu demikian. Oke, berikutnya kita juga bisa melihat ya restrukturisasi itu adalah pada level aset. Di sini ada 3 contoh yang sering terjadi di lapangan, ya. Yang pertama adalah manajemen apa namanya buyout ya. Manajemen buyout ini sering terjadi. Saya perhatikan juga. Ini soal kepentingan ya. Di series kedua Dila sudah pernah cerita tentang agensi teori gitu ya. Nah, waktu itu kita bicara teori-teori banyak sekali di bidang korporat strategi. Salah satunya agensi. Bapak Ibu bisa perhatikan. Misalnya perusahaan, misalnya ini owner gitu ya. Owner punya 90% saham. Ya. Terus kemudian ini partnernya misalnya punya 10% saham. Nah,
perusahaan ini sudah berjalan anggaplah 20 tahun, gitu ya. Dan kita punya orang-orang yang loyal, gitu ya. Kita punya orang-orang yang loyal. Misalnya BUD-1, gitu ya. Wakil direktur, misalnya demikian. Nah, salah satu bentuk apresiasi, ya, supaya restrukturisasi korporat kita ini berjalan efektif, kinerjanya juga lebih tinggi. Anggaplah yang selama ini tiap tahun kita selalu berkutat di angka 10-20% saja ya kenaikan growth-nya. Nah, kita kasih challenge tuh ya, kita kasih tantangan manajemen supaya lebih dari 20% dengan cara apa? Ini manajemen buyout. Kita bisa lepas, misalnya 90% ini kita kurangi jadi 80%, maka ada saham 10% yang ini bisa kita jual ke manajemen. Ya, sehingga orang-orang yang sudah bekerja anggaplah 20 tahun dengan kita itu diberikan kemudahan membeli kepemilikan 10%. Karena mereka juga harus berpikir pensiun, mereka harus juga berpikir keuntungan-keuntungan yang non transaksional gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kerja dapat gaji tiap bulan kan transaksional tuh. Nah, sehingga dalam peningkatan growth, maka salah satu skemanya adalah manajemen buyout ya, kita bisa memberikan penawaran kepada manajemen. Nah, tapi tidak selalu ya Bapak Ibu manajemen itu membeli dalam bentuk uang gitu, karena nggak semua orang punya kapasitas keuangan yang memadai. Maka mekanisme-mekanisme yang dilakukan bisa dalam bentuk berbagai cara gitu ya, berbagai cara. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan leverage buyout gitu ya. Leverage buyout. Misalnya demikian. Kita tahu ada perusahaan yang sedang mengalami over diversification. Ya. Maka perusahaan itu akan dilikuidasi oleh owner. Ya. Kita tahu perusahaan ini bagus, perusahaan ini punya potensi, tapi karena manajemen holdingnya tidak fokus, maka perusahaan tersebut tidak dikelola dengan baik. Di saat yang sama, secara hulu hilir, kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, mulai integrasi vertikal hulu hilir, ya, kita bisa beli perusahaan yang satu distribusi hulu hilir sama kita. Nah, seumpama perusahaan yang tidak terkelola dengan baik itu adalah masih satu hulu hilir dengan perusahaan kita bisa beli. Ya, kita bisa beli. Tapi ketika kita mau beli, ternyata cash kita nggak cukup. Ya, cash kita tidak cukup. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa pembelian terutang. Gitu, ya. Kita beli perusahaan itu tapi masih berutang, ibarat kata demikian. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di UU apa namanya? UU Undang-Undang 40 tahun 2007 terkait dengan Undang-Undang PT gitu ya, perusahaan terbatas itu diatur juga bahwa di Indonesia juga diperbolehkan ada transaksi LBO ini, leverage buyout ini. Nah, berikutnya adalah penjualan aset. Yang tadi saya singgung cerita juga ya terkait dengan aset ownership tadi. Kita kembali ke materi seri sebelumnya, gitu ya, bahwa di diskusi kita ada beberapa jenis transaksi selain kita lakukan equity placement, tapi juga ada aset placement. Ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan penjualan aset. Misalnya kita ada pabrik nih, ya, kita ada 3 pabrik. Nah, kita tahu perusahaan kita ini drivennya adalah operasional di pabrik. Ya. Tapi kita tahu misalnya A ini di Pasuruan ya di Jawa Timur. Ya. Kemudian B ini di kawasan Berikat gitu ya, di kawasan Berikat di Jakarta. Kemudian ini di kawasan industri Makassar gitu ya, di Makassar. Maka ketika kita perhatikan ya, Pasuruan dan Berikat ini ada di Pulau Jawa, misalnya demikian. Kemudian Makassar ada di Sulawesi. Ya. Nah, ternyata pada prakteknya manajemen tidak begitu fokus. Anggaplah mereka hanya fokus di Pulau Jawa misalnya. Ya, di Makassar ini untuk Indonesia Timur ini punya potensi yang bagus, tapi manajemen tidak fokus. Maka sangat mungkin ya keputusan yang kita ambil supaya beban perusahaan tidak bengkak, ya
kita lakukan restrukturisasi dengan cara apa? Kita menjual aset yang di Makassar. Jadi pabrik di Makassar kita jual. Nah, ini yang dimaksud sebagai penjualan aset. Seperti itu ya. Oke, ada mekanisme berikutnya. Ketika kita perhatikan terjadi over diversification, maka kita harus exit ya. Sekali lagi, kita lakukan exit strategi dengan cara apa? Dengan cara portofolio. Ya, ini sering kita perhatikan ya di dalam prakteknya di lapangan. Di situ ada mekanisme divestasi gitu ya. Kita ya kalau divestasi mau nggak mau gitu ya, kita lepas gitu. Jadi misalnya kita punya saham C 99% gitu ya. Terus karena kita tidak fokus, ya udah kita jual 60% ke investor eksternal, kita hanya sisa anggaplah 39%. Misalnya demikian. Ini bisa kita lakukan, ya. Dan ini sering terjadi, ya. Kita sering menangani, ada beberapa klien kita juga ada kasus-kasus serupa ini. Atau bahkan portofolio ini kita lakukan adalah pembubaran. Nah, ini yang sering ini saya jumpai waktu COVID kemarin, ya. Waktu COVID itu ada, anggaplah ini perusahaan holding gitu ya. Dia punya 3 anak perusahaan gitu. Nah, dia tahu bahwa ada satu AP yang tidak perform, makanya dibubarkan. Ini dilikuidasi, Bapak Ibu. Ketika dilikuidasi, ya di pengadilan itu, dia dapat cash. Nah, uang cash ini digunakan untuk mengembangkan anak perusahaan-perusahaan lain ini yang masih bisa diselamatkan, yang mereka memiliki komitmen manajemen yang lebih kuat. Ya, nah inilah beberapa mekanisme yang bisa kita lakukan. Kemudian ada merger dan akuisisi. Ya, kita kemarin membahas banyak sekali ya terkait dengan merger akuisisi itu. Nah, oke. Saya rasa begitu, Dila. Jadi tidak selamanya kita dalam melakukan aksi korporasi itu sukses ya. Selalu ada saja tantangannya. Jadi salah satu resiko yang harus kita yakini pasti ada potensinya terjadi adalah ya kita mau nggak mau ada exit strategi seperti itu. Iya, baik, Pak. Jadi memang ya meskipun ini kan ibaratnya kalau kita punya suatu barang mau dilepasin kan sebenarnya gak rela ya, tapi ya Iman-iman kalau di ya. dalam ya di mana eman ya Pak, tapi ya mau gimana lagi daripada nanti kita terus yang istilahnya tersakiti gitu kan di perusahaan ini, ya lebih baik kita melakukan exit strategi gitu. Ya Betul. mungkin lanjut ke materi berikutnya Pak. Jadi ini kan kita dikasih penjelasan Pak Badawi mengenai restrukturisasi dan juga divestasi. Nah, ini kemudian membahas mengenai strategi turnaround. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oh ya, dan sebelum itu mungkin kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, apabila ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya pada kolom chat. Nanti akan kami pilih siapa penanya yang tercepat. Jadi memang karena keterbatasan waktu kami hanya memilih 1 hingga 2 pertanyaan saja mungkin. Dan kemudian pada Bapak Ibu maupun rekan-rekan yang memang sudah hadir pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengisi link absensi dan juga feedback yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Badawi. Ya, terima kasih Dila. Jadi Bapak Ibu, kita perhatikan memang skenario yang namanya strategi itu ada salah satunya itu namanya contingency planning ya Bapak Ibu ya. Jadi contingency planning ini kita lakukan ketika rencana yang kita susun, anggaplah kita sudah punya namanya RJBP gitu ya. Ya, kita punya rencana jangka panjang perusahaan yang kita buat per 5 tahun. Ini KMMB juga punya layanan ini ya, Dila ya. Kita juga sering membuatkan RJBP, BUMN, anak perusahaan BUMN, ya, cucu-cucu perusahaan, family business juga ada, gitu ya. Kita juga melayani itu. Nah, normalnya di dalam penyusunan rencana jangka panjang, anggaplah 5 tahun misalnya ya, kita selalu punya satu asumsi-asumsi yang kita bangun, ya. Misalnya tahun ini ekonomi growth di angka 5,2%. Ya, inflasi ditekan 3,4%. Misalnya demikian. Ya, ada tidaknya pilpres itu diyakini tetap secara ekonomi akan terkontrol dengan baik. Misalnya demikian. Nah, ini kan asumsi-asumsi yang kita bangun, Bapak Ibu ya. Nah, sama di dalam
mekanisme valuasi, divestasi atau bahkan restrukturisasi korporasi yang kita harapkan itu berjalan bagus, ternyata secara prakteknya tidak terjadi secara mulus. Ya, nah wajar-wajar saja kan ya kausalitas bisnis seperti itu. Maka kita harus melakukan namanya contingency planning. Di dalam contingency planning, ya salah satu cara yang kita lakukan adalah turnaround. Ya, turnaround itu sendiri. Nah, apa namanya rekomendasi yang diberikan KMMB ya di pengalaman kita tentang turnaround. Yang pertama adalah ketika terjadi turbulensi di dalam aksi korporasi ya, ketika kita valuasi, divestasi maupun restrukturisasi, yang pertama turnaround strategi ya yang kita lakukan adalah pertama sangat mungkin kita mengganti manajemen tim ya. Jadi tim manajemen itu sangat possible untuk kita ganti. Karena apa? Manajemen yang lama itu pasti akan memiliki semacam kalau dalam strategi kita sebut sebagai organization inertia, ya kelambanan organisasi. Itu faktor paling dominan adalah dipengaruhi oleh kognitif atau afektif dari tim manajemen. Maka ketika kita melakukan turnaround sangat possible untuk kita ganti tim manajemen. Kita lakukan refreshment. Ya. Yang kedua, dalam strategi turnaround kita juga bisa melakukan redefinisi, Bapak Ibu. Ya, redefinisi strategi bisnis kita. Sebetulnya bisnis kita itu apa sih, gitu ya? Saya ingat Mbak Cindy di pertemuan ketiga ya, 3 atau 4 saya lupa. Itu bicara tentang trilema bisnis, gitu ya. Produk kita itu apa? Siapa konsumen kita? Bagaimana kita menenangkan hati konsumen dari layanan kita, kan demikian. Nah, ini harus kita redefinisi ulang kalau kita mau turnaround. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan dulu ada bisnis ya hanya jualan layar, gitu ya, monitor. Perusahaan Korea jualan monitor dijual ke semua merek. Lama-lama perusahaan ini punya cash flow yang bagus, dia melakukan turnaround, meredefinisi yang awalnya jualan monitor akhirnya diganti menjadi jualan apa? Jualan smartphone. Ada salah satu smartphone yang efektif. Itu awal mulanya jualan monitor. Kemudian lama-lama tidak hanya barang elektronik, dia jualan alat-alat rumah tangga. Maka kalau perhatikan saya cek itu produknya itu ada AC, ada mesin cuci gitu ya. Kemudian ada pendingin ruangan dan lain-lain ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, ini adalah redefinisi strategi loh. Ya, redefinisi strategi. Tidak hanya itu ya. Mungkin kita bisa perhatikan juga Lamborghini ya. Mobil Lamborghini itu dulu bukan mobil cepat tapi traktor gitu. Jadi mungkin Mbak Cindy sekarang tahunya Lamborghini itu mobil yang keren gitu ya. Dulu tuh traktor itu Mbak, jualan traktor gitu. Kemudian dia melakukan strategi turnaround, mengganti bisnisnya menjadi jualan mobil yang seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi kasus beberapa produk ya, misalnya IKEA. Ini tidak bermaksud promosi ya, Dila ya, tapi hanya contoh. IKEA itu dulu jualan bolpen ya. Terus ketika bisnisnya makin bagus, dia melihat industri itu mungkin redup ya. Nanti kita bicara ini, ya, industri bisa jadi redup gitu. Terus kemudian dia melakukan shifting, ya, corporate shifting. Kalau istilahnya Cindy kemarin nangani perusahaan batu bara, istilahnya corporate shifting, ya. Nah, akhirnya apa? Dia menjadi perusahaan istilahnya grocery store atau apa ya, di IKEA banyak sekali produknya. Nah, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu ya di redefinisi strategi. Jadi praktek meredefinisikan ulang strategi ini praktek yang lumrah gitu ya. Praktek yang lumrah. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Misalnya KMMB ini branding strateginya adalah konsultan manajemen. Ternyata besok jualan komputer. Nah, ini merusak merek namanya. Ya, misalnya kita perhatikan, wah, konsultan ini lagi sepi nih, ya, industrinya lagi downstream nih. Tapi
di komputer itu setiap kantor butuh tuh tiap tahun. Masa KMMB jualan komputer? Ini hati-hati, ini juga si malakama. Karena branding KMMB nanti bisa rusak. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu juga perhatikan ketika melakukan redefinisi itu harus betul-betul diperhatikan tentang branding, ya. Sekali ada satu statement yang sering kita temui dalam praktek bisnis maupun di penelitian atau di akademis atau bahkan report, ya, yaitu adalah brand development itu jauh lebih mudah daripada brand recovery, ya. Memperbaiki sebuah merek yang sudah rusak itu lebih susah daripada membangun merek. Maka ketika Bapak Ibu sudah punya merek, sudah punya goodwill, ya, hati-hati dalam mengelola itu, jangan sampai salah langkah, gitu ya. Maka Bapak Ibu harus hati-hati. Nah, yang ketiga, rekomendasi dari KMMB ketika kita mau turn around, ya, itu sangat mungkin kita menjual aktiva kita. Ya, seperti tadi menjual aset, gitu ya contohnya, ya. Nah, untuk apa kok kita menjual aktiva? Ya, bisa kita gunakan untuk mendanai strategi baru kita, ya. Kita mendanai strategi baru kita melakukan investasi, kita beli pabrik di tempat lain, ya, atau kita beli aset-aset yang dirasa itu bisa menjadi leverage bagi perusahaan kita. Yang keempat, strategi dari kami adalah memperbaiki profitabilitas, ya. Seperti tadi saya bilang, di materinya Cindy, sensitivitas, itu kata kuncinya itu adalah keuntungan operasional, Bapak Ibu. Ya, keuntungan operasional. Maka profitabilitas ini relevan dengan efisiensi. Ya, ini harus kita jaga. Yang kelima, ini karena nggak muat ya, saya taruh sini ya. Yang kelima, strategi yang kita lakukan adalah kita harus melakukan pengetatan anggaran. Ya, pengetatan anggaran. Bapak Ibu ketika mau turn around, jangan sekali-kali mengeluarkan biaya yang membakar uang terlalu banyak. Itu berbahaya sekali. Ya. Jadi ketika sedang turn around, ibarat kata kalau Bapak Ibu lagi mengendarai mobil, ya, di jalan tol atau di lapangan gitu, ketika mau turn around atau mau banting setir, itu ya lebih baik gasnya dikurangi, kan demikian ya, Cindy ya. Misalnya Cindy naik motornya ini kencang banget nih, saya perhatikan. Tapi kalau mau belok, gasnya tidak dikurangi, kan ya nabrak ya. Sama, strategi turn around perusahaan juga demikian. Ketika kita lagi turn around, maka pengetatan anggaran harus kita lakukan. Nah, setelah kita temukan pathway atau jalan yang tepat, baru kita tancap gas lagi, kita bakar uang sebanyak-banyaknya lagi untuk membangun perusahaan kita. Nah, yang keenam, ini adalah komponen dari pengendalian internal atau SPI, ya. Nah, pengendalian ini harus dikawal. Maka kalau dalam negara ada BPK, ada inspektorat, ya, ada KPK dan lain-lain, ini pengendalian. Ya, di perusahaan ada namanya SPI, ya, satuan audit internal, gitu ya. Untuk audit internal ini sangat penting. Karena dalam turn around, ketika kita tidak hati-hati Bapak Ibu, uang itu akan keluar ke sana ke sini. Nah, itu berbahaya sekali bagi perusahaan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah yang harus kita lakukan ketika turn around adalah kita harus bisa dan berani untuk melakukan akuisisi keahlian. Ya, keahlian. Misalnya, ya, misalnya perusahaan kita ingin punya anak perusahaan baru yang di bidang sewa mobil misalnya. Ya, maka mau tidak mau kita harus mengakuisisi orang yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun di bisnis sewa mobil untuk kita ambil. Kalau istilahnya Bapak Ibu mungkin ada pro hire gitu ya. Kita meng-hire profesional. Itu akuisisi keahlian. Ya. Karena turn around itu bukan sesuatu hal yang mudah. Daripada kita mengeluarkan banyak uang untuk stupid cost gitu, biaya pembelajaran. Penting kita akuisisi keahlian orang untuk join di bisnis kita. Ini akan lebih efektif, ya. Dan ini hal yang normal menurut saya. Oke, itu 7 rekomendasi ya yang diberikan KMMB kepada Bapak Ibu ketika melakukan strategi turn around. Nah, berikutnya ini kayak rasanya materi terakhir ya, Gila ya. Di dalam turn around itu selalu ada 4 kategori Bapak Ibu.
ya. Ada 4 kategori. Nah, 4 kategori ini saya sebut sebagai A gitu ya, B, C, dan D. Karena kita bicara strategi, strategi itu selalu tidak jauh dari visualisasi, Bapak Ibu ya, visualisasi ide. Karena kalau saya ceritakan panjang lebar pasti ngantuk nanti nilainya. Jadi harus ada visualisasi ide gitu ya. Nah, ada 2 constraint ya, ada 2 keadaan yang harus kita jaga. Yang pertama, constraint-nya adalah kita perhatikan intensitas persaingan dalam industri yang sedang menurun. Ya, industri menurun itu kalau Bapak Ibu perhatikan misalnya industri rokok gitu ya. Industri rokok itu turun sebetulnya. Secara regulasi ditekan gitu ya. Ya, itu lagi turun. Nah, intensitas persaingannya bagaimana? Apakah intensitas di industri yang sedang turun itu tinggi ataukah masih rendah? Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan keluarganya siapa itu Sampurna ya, keluarganya Sampurna itu merintis perusahaan rokok itu berapa puluh tahun itu ya, sudah bertahun-tahun ya, puluhan tahun kalau saya perhatikan itu. Ternyata karena industrinya itu sedang turun downstream gitu ya, dijual ke Philip Morris. Ya, kalau tidak salah, mau nanti koreksi ya Cindy Dila ya. Kalau nggak salah 96% ya. Mayoritas, Bapak Ibu. Mayoritas. 96% kalau tidak salah. Padahal bisnis rokok itu sudah dirintis oleh keluarga Sampurna itu 90 tahun. Bayangkan. Kira-kira Bapak Ibu tega nggak berbisnis 90 tahun kemudian dijual? 90 tahun itu berarti sudah generasi keberapa ya? Kakek nenek mungkin ya, generasi ketiga ya mungkin ya. Dijual ke Philip Morris. Nah, sehingga duit yang diperoleh sama Sampurna digunakan di sektor lain, ya. Ada di sektor plantation, ada di sektor lain-lain. Bahkan saya dengar dari ini bercanda gitu ya, tapi nggak tahu nanti asli apa tidak gitu ya. Katanya ada yang dibuat apa namanya kasino gitu ya, sini ya. Di luar negeri tapi nggak boleh kalau di Indonesia. Nah, itu mekanisme-mekanisme yang harus kita lakukan. Nah, constraint kedua itu adalah kekuatan perusahaan relatif terhadap sisa perusahaan. Ini apa nih maksudnya kok apa namanya agak susah dipahami gitu. Intinya adalah perusahaan kita ini masih punya strength apa tidak, intinya gitu. Nah, kalau perusahaan kita masih punya strength ya, punya kekuatan, nah ini kekuatannya banyak atau kekuatannya sedikit. Nah, ini harus kita perhatikan gitu ya. Kita bicara yang di dulu, kondisi paling ideal. Kondisi paling ideal itu adalah strength kita masih tinggi, ya, strength kita masih tinggi, Bapak Ibu. Kemudian intensitas persaingan pada industri yang sudah mulai redup itu rendah. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita leadership. Ya, leadership itu adalah kita harus bisa memimpin ya. Posisi perusahaan kita itu harus bisa memimpin persaingan yang sudah redup itu. Supaya ketika kita memimpin perusahaan di industri yang sudah mulai redup, kita menjadi the only one. Karena yang lain sudah gulung tikar. Maka kalau yang lain sudah gulung tikar, kita memimpin pasar meskipun redup. Kalau Bapak Ibu perhatikan di materi kedua, ada namanya waktu itu Mbak Dila menceritakan ada skema namanya monopoli. Nah, kalau intensitas persaingannya redup dan kita bisa memimpin pasar, kita bisa bermain monopoli Bapak Ibu di situ. Nah, ya. Atau yang kedua, kita bermain niche market. Niche market itu artinya kita downsizing. Ya. Awalnya kita punya 5 layanan, kita kurangi menjadi 1 layanan saja. Yang 4 layanan kita tutup. Nah, ini downsizing. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, strategi leadership dalam memimpin pasar ya ketika kekuatan kita masih tinggi, kemudian industri meredup, ini adalah strategi SO Bapak Ibu. Kalau di dalam strategi SWOT ya, kita menggunakan strength kita untuk mendapatkan opportunity yang tersedia. Seperti itu. Nah, kondisi berikutnya adalah bagaimana kalau kekuatan kita rendah Bapak Ibu. Kekuatan kita rendah di saat itu intensitas persaingannya itu tinggi. Nah, maka ini adalah strategi yang saya sebut sebagai strategi WT.
kalau dalam SWOT metrik, ya, yaitu adalah kita mengetahui kelemahan kita, sehingga kita harus mencari cara supaya kelemahan kita ini tidak memperkeruh suasana ketika ancaman itu datang. Maka mitigasi itu harus kita lakukan. Ya, salah satunya apa? Segera perusahaan itu dilakukan divestasi, segera dilikuidasi, ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu kita sudah tidak punya strength, yang kita miliki hanya weakness, di saat yang sama ancamannya terlalu tinggi, ya, persaingannya tinggi, padahal industrinya mulai redup, mau tidak mau harus segera kita jual, harus segera kita jual. Nah, kemudian kita bisa ada opsi yang lain, ya, salah satunya bisa harvest atau bisa niche market gitu ya. Kalau kita kekuatannya masih tinggi, ya, kekuatan kita tinggi, tapi persaingan juga tinggi, ya, kita bisa mengurangi bisnis kita. Yang awalnya 5 menjadi 1 saja, niche market. Atau kalau perlu ya kita harvest. Harvest itu artinya apa? Kita panen, Bapak Ibu. Harvest itu berbeda sama divestasi. Kalau divestasi kita jual perusahaannya, kita dapat uang. Kalau harvest itu kita hanya bermain pada level cash flow. Ya. Jadi kita perhatikan dalam bisnis kita, aktivitas-aktivitas bisnis atau revenue stream apa yang menghasilkan cash paling banyak. Nah, disitulah kita bermain. Sehingga aset atau misalnya aset kemudian sumber daya yang itu tidak bisa menghasilkan cash, maka kita jual aja, kita panen. Ya, harvest kita panen. Hanya mempertahankan beberapa transaksi yang itu memang menyumbang cash besar gitu. Nah, kondisi yang paling buruk adalah yang C ini, gitu ya. Kondisi yang mungkin tidak bisa dikatakan buruk ya, tapi ya opsi lah ya. Ketika kekuatan kita rendah, intensitas persaingan juga rendah. Nah, ini opsinya bisa kita harvest atau kita divest. Ya, tidak bermain pada niche market, karena di niche market itu hanya direkomendasikan, ya, niche market itu hanya direkomendasikan ketika kita ada kekuatan. Ya, ini dilakukan GE, General Electric, di tahun 2008. Dia mengalami kesulitan, waktu itu ada subprime mortgage di Amerika. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan ada perusahaan yang sudah bertahun-tahun seperti Lehman Brothers gitu ya. Lehman Brothers ini tahun 2008 juga keok gitu ya. KO dia, akhirnya tutup, tumbang dia. Tapi GE karena dia itu punya banyak sekali layanan gitu ya. Dia dibantu sama pemerintah di Amerika sana dengan syarat apa? Dengan syarat melakukan niche market. Jadi layanan-layanan yang tidak menguntungkan ditutup, hanya fokus di dua. Tadi istilahnya ada penjualan aset, nah itu dijual sama General Electric ya. Akhirnya di tahun 2009 dia bisa sustain. Maka GE bisa ada sampai hari ini. Berbeda sama Lehman Brothers. Lehman Brothers waktu itu sudah nggak bisa ditolong ya, bangkrut akhirnya. Saya rasa begitu, Dila. Jadi strategi turnaround ini juga hati-hati ya. Salah dalam menavigasi atau menakodai perusahaan justru bisa bangkrut. Seperti itu, Dila. Saya kembalikan ke Dila. Baik, terima kasih Pak Badawi atas insight yang telah diberikan mengenai strategi turnaround. Jadi memang pada strategi turnaround ini kita melihat pada dua dimensi ya Pak, intensitas persaingan serta kekuatan perusahaan. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu ya Pak, karena ini sudah hampir masuk waktu ibadah Jumat, kita masuk sesi tanya jawab dan mohon maaf pada Bapak Ibu maupun rekan-rekan, untuk hari ini kami baru bisa mengakomodir satu pertanyaan saja. Mungkin Bapak Ibu dan juga rekan-rekan jika ingin bertanya bisa bertanya pada webinar series minggu depan atau di lain waktu. Jadi langsung masuk sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Jadi pertanyaannya adalah Pak dan juga Cindy ya, izin bertanya, untuk metode SOTP, apabila masing-masing anak usaha sudah dilakukan valuasi sesuai dengan metode yang tepat dari industrinya, bagaimana cara mengkonsolnya secara valuasi holdingnya? Mungkin saya serahkan dulu ke Cindy ya untuk menanggapi pertanyaan tersebut, baru nanti dilanjutkan oleh Pak Badawi. Silahkan. Iya, baik. Makasih Mbak Dila. Baik, pertanyaannya tadi udah dibacakan oleh Mbak Dila, yaitu ininya kan bagaimana sih menggunakan metode SOTP ini, di mana anak usahanya udah dilakukan ya evaluasinya, terus bagaimana mengkonsolnya nih gitu.
Mungkin bisa dibantu untuk share screen kembali ya, Mbak Tiwa atau Mbak Dila untuk bagian valuasi tadi. Back kembali, next, mohon maaf ya. Baik, jadi gini, metode SOTP tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ini adalah sum atau penjumlahan dari berapa anak usaha yang sudah dihitung nilai valuasinya berdasarkan metode yang sudah ada, metode yang sudah sesuai dengan karakteristik dengan perusahaan anak usaha dari induk tersebut gitu. Kita ambil contoh aja ya. Ini yang saya jelaskan adalah gambaran secara gampangnya gitu. Gimana sih kita mengkonsolnya atau menjumlahkannya gitu dan untuk metode SOTP ini gitu. Jadi mungkin tadi pertanyaan dari Mbak Brilian gitu ya. Mbak Brilian ini mungkin punya perusahaan namanya adalah PT sebentar. Namanya adalah PT A gitu ya. Kita sebut aja PT A. Terus PT A ini punya anak perusahaan yang disebut dengan PT B. Bentar, saya gambar sini. Ada perusahaan PT B dan sini ada perusahaan PT C. Di perusahaan PT B itu sudah dilakukan nih valuasi, baik dia mungkin menggunakan metode DCF karena mungkin perusahaan perusahaan manufaktur gitu. Itu dihitung nilai valuasinya dengan metode DCF. Perkiraan adalah ketemu nilai valuasinya itu adalah sekitar 2M gitu ya, mungkin ya 2M. Terus habis itu di PT C ini, PT C ini dihitung nih nilai valuasinya. Oh, valuasinya mungkin menggunakan aset base dengan metode NAV gitu ya. Soalnya dia properti. Itu ketemu nilai valuasinya perkiraan adalah 10 berapa ya? Ya, 10M gitu. Dan di mana di PTA ini ada persentase kepemilikan. Kita hitung nih persentase kepemilikan dari setiap perusahaan, baik anak perusahaan ini B atau C. Contoh, semuanya PT B ini punya kepemilikan, PTA mempunyai kepemilikan di perusahaan B sebesar 70%. 70%. Terus PT C memiliki kepemilikan sebesar 30%. Kita hitung dulu kepemilikan dari PT A ke PT B adalah 70%. Jadi 70% dari 2M itu perkiraan adalah 1,4 ya, 1,4 M. Terus PT C itu tadi 10 M dan kemungkinan 30%, berarti perkiraan adalah 3 M. Nah, penjumlahan dari metode SOTP ini kita jumlahkan 1,4 M ini dengan 3 M. Jadi perkiraan adalah 4,4 M. Itu adalah total keseluruhan untuk valuasi dari SOTP. Berapa kalau perlembaran? Jika jumlah lembar saham yang beredar itu adalah 1 juta gitu ya, mungkin 1 juta lembar. Jadi kan nilai per lembar sahamnya, nilai valuasi per lembar sahamnya adalah 4.400. Jadi seperti itu. Itu adalah konsep dasarnya gitu untuk SOTP. Mungkin bisa cari tanggapan dari Mbak Brian atau mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Bakis. Terima kasih. Ya, mungkin terkait dengan pertanyaan ini dari Pak Badawi ingin melanjutkan. Iya, sederhananya tadi sudah dijawab ya sama Cindy ya. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menjawab sesederhana itu sebenarnya. Karena di dalam laporan konsul itu berbeda ya, nilainya bisa berbeda sekali. Misalnya kalau tadi kita sudah lakukan pakai pendekatan cash flow atau pakai pendekatan aset di masing-masing standalone anak perusahaan gitu ya, maka ketemu hasilnya. Terus sederhananya, oh karena ini dikonsolidasi di holding tinggal ditambah-tambah gitu. Ya memang secara konsep demikian, tapi tidak sederhana itu gitu ya. Ya, yang pertama memang kita harus melakukan konsolidasi dulu ya. Konsolidasi secara keuangan di level holding gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, holding ini punya bisnis apa enggak? Nah, misalnya holding punya bisnis ya kita cek dulu stand alone-nya dulu gitu ya. Baru nanti digabung secara konsolidasi
dari stand-alone-nya holding dengan stand-alone semua anak perusahaan, gitu ya. Sehingga terjadilah laporan konsul. Nah, dari situ baru kita hitung. Nah, normalnya, sederhananya adalah nilai dari masing-masing divisi atau nilai dari masing-masing bisnis kita tambahkan, gitu ya. Terus kita tambahkan lagi dengan hutang mereka, hutang bersih ya. Kemudian kita kurangi dengan hutang non operasional atau liability non operasional yang dimana itu juga ditambahkan lagi sama apa namanya nilai aset ya, aset yang non operasional, sehingga akan diperoleh secara konsolidasi dari value ya dari holding company atau SOTP tadi ya, sum of the part tadi. Seharusnya begitu, Bila tambahannya. Oke, baik Pak Badowi. Mungkin untuk pertanyaan tadi demikian ya tanggapan yang dapat diberikan dari Cindy Paulina dan juga Pak Badowi selaku speaker kita pada pagi hari ini. Dan karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah mencantumkan pertanyaan pada kolom chat, tapi belum bisa kami akomodir pada pagi hari ini. Mungkin dapat kami akomodir pada kesempatan berikutnya. Dan mungkin sebelum saya akhiri, selaku moderator pada pagi hari ini, webinar series kita ke-10, dan saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah kami sediakan pada kolom chat. Nanti setelah mengisi link absensi, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan webinar kami. Dan juga jangan lupa untuk stay tune di media sosial kami. Di sana ada info-info terkait dengan webinar, kemudian layanan dari KMMB, dan juga insight-insight menarik yang sudah disediakan oleh tim kami berkaitan dengan KMMB dan dunia konsultan, terutama di manajemen strategik. Mungkin saya akhiri webinar series pada pagi hari ini, webinar series ke-10 kita. Saya, Balis Adila Batubara, selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada speaker kita pada pagi hari ini, Pak Badowi dan juga Cindy Paulina, atas insight yang juga diberikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Dila, makasih Pak Badowi, makasih Bapak Ibu.